Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan analisis program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya berdasarkan visi misinya, internal factor evaluation, external factor evaluation, CGM, serta pemilihan strateginya. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Yasdafran Jaya, kemudian ada Dina Zalfa Khairun Nisa, Izzatul Laliyah, Nur Syufi Afifah, dan R.A. Nabila Mardiyah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu analisis visi misi yang akan dijelaskan oleh R.A. Nabila Mardiyah. Baik, yang pertama itu ada evaluasi pernyataan visi. Pada visi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya pada tahun 2025 menjadi program studi sistem informasi yang unggul di bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta memiliki SDM berkemampuan analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, dan manajer proyek sistem informasi berintegritas dan berjiwa technopreneurship. Itu termasuk ke dalam self-concept. Karena program studi sistem informasi ingin menjadi program studi yang dikenal sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam akademik dan profesional sehingga memiliki integritas yang kuat dan berperan aktif dalam membentuk lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Selanjutnya, evaluasi pernyataan misi. Yang pertama, itu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang sistem informasi dalam upaya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, dan manajer proyek sistem informasi. Itu termasuk dalam concern of survival karena menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing program studi agar dapat tetap bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan pendidikan dan industri. Itu juga termasuk ke dalam product of services karena menyelenggarakan pendidikan yang kompeten di bidang analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, serta manajemen proyek yang kompeten. Lalu yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif dan kompetitif terkait dengan analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan proyek sistem informasi. Itu termasuk ke dalam product of services karena menyelenggarakan pendidikan yang kompeten di bidang analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, serta manajemen proyek kompeten. Lalu, menyelenggarakan pengabdian masyarakat inovatif dan kompetitif terkait dengan analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, pengelolaan proyek sistem informasi. Itu termasuk ke dalam public image untuk memperkuat reputasi Universitas Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan yang inovatif, kompetitif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Itu juga termasuk ke dalam product of services, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang kompeten di bidang analisis sistem dan bisnis, pengembangan sistem informasi, serta manajemen proyek yang kompeten. Lalu selanjutnya itu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, dan penalaran dalam bidang sistem informasi dan mendorong kesejahteraan mahasiswa. Itu termasuk ke dalam concern of survival karena menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan daya saing program studi agar dapat tetap bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan pendidikan dan industri. Lalu yang terakhir itu melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. Itu termasuk ke dalam market, karena untuk menguatkan posisi program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya dalam pasar pendidikan dan industri, sehingga dapat menjadikan lebih kompetitif dan relevan dalam perkembangan global. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan mengenai internal factor evaluation dan external factor evaluation akan dijelaskan oleh Izzatul Laliyah dan Dina Zalfa. Selanjutnya adalah analisis kami tentang internal factor evaluation. Jadi dari aspek kekuatan atau strength ada faktor utama yaitu adanya keinginan kuat pengelola FIK Unsri untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat ilmu bidang komputer di Universitas Sriwijaya. Kami memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,60 karena penelitian dan pengabdian merupakan wujud dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh setiap staf akademik. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan visi misi dari FIK Unsri sendiri untuk meningkatkan mutu yang berdampak pada peningkatan kualitas penelitian. Dengan meningkatnya kualitas penelitian, FIK Unsri dapat memperkuat daya saingnya dalam dunia akademik serta berkontribusi lebih luas dalam pengembangan ilmu komputer di tingkat nasional dan internasional. Lalu,
Faktor kedua adalah semua tenaga pengajar berpendidikan magister atau S2 di bidang ilmu komputer dan dosen sedang menempuh pendidikan S3 diberikan bobot 0,15 dan rating 3 dengan skor 0,45. Karena meskipun semua tenaga pengajar telah berpendidikan magister atau S2 di bidang ilmu komputer, belum semua dosen menempuh pendidikan S3. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang peningkatan kualifikasi akademik guna memperkuat kompetensi riset, inovasi, dan daya saing institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu, faktor ketiga yaitu tersedianya sarana dan prasarana mendasar untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Itu diberikan rating 4 dengan skor 0,5 dan bobot 0,15. Karena tersedianya fasilitas seperti AC, internet, serta peralatan perkantoran seperti PC, printer, dan scanner di setiap ruangan menjadi kekuatan utama dalam mendukung pendidikan, penelitian, dan pelayanan akademik di Unsri. Dengan kelayakan yang baik dan peningkatan berkelanjutan, fasilitas ini memastikan kenyamanan serta efektivitas kegiatan belajar mengajar bagi mahasiswa dan dosen. Lalu, faktor kekuatan yang terakhir, adanya upaya Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kami memberikan bobot 0,15 dengan rating 4 dan skor 0,60 karena sebagai PTN terbesar di Sumatera Selatan, Universitas Sriwijaya berkomitmen mencetak sumber daya manusia berkualitas di bidang ilmu komputer untuk memenuhi kebutuhan industri dan pengembangan teknologi. Lalu masuk ke aspek kelemahan dari IV Matrix ini, yaitu faktor pertamanya adalah pegawai di FIK sebagian besar berstatus non-PNS, sehingga memungkinkan mereka untuk pindah bekerja di tempat lain. Sehingga FIK dapat kehilangan SDM yang sudah terlatih. Kami memberikan bobot 0,10 dengan rating 2 dan skor 0,20. Karena pada saat ini proses penambahan staf kependidikan untuk sementara tidak dilakukan. Namun proses pengangkatan PNS bagi tenaga honorer masih dilakukan dengan peraturan pemerintah 48 tahun 2005 yang diharapkan akan selesai pada tahun 2009. Keterbatasan sumber daya manusia berpotensi memengaruhi kualitas layanan akademik dan administrasi, terutama jika proses pengangkatan tidak segera diselesaikan. Lalu, faktor kedua, masih rendahnya kemampuan kerjasama publik dalam mewujudkan kegiatan bersama di bidang ilmu komputer. Kami memberikan bobot 0,15 dengan rating 2 dan skor 0,30. Karena kerjasama FIK Unsri dengan perguruan tinggi, perusahaan industri, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah terus meningkat. Masih terdapat keterbatasan dalam optimalisasi implementasi hasil kerjasama sehingga dampaknya terhadap pengembangan akademik dan penelitian belum maksimal. Lalu, faktor kelemahan yang terakhir yaitu masa studi mahasiswa tingkat sarjana yang masih cukup lama diberikan rating 4 dengan skor 0,60 dan bobot 0,15. Karena prodi sistem informasi memiliki rata-rata masa studi yang cukup tinggi yaitu 4,98 tahun, yang sebaiknya mahasiswa diharapkan dapat lulus dengan masa studi 3,5 tahun. Jadi di sini total bobotnya adalah 1 dan total skornya adalah 2,90. Kemudian ada external factor evaluation. Peluangnya faktor pertama, fleksibilitas pembukaan program studi baru dengan bobot 0,05 dan rating 4, skornya 0,20. Karena pembukaan program studi baru yang selaras dengan pasar kerja, daya saing bangsa, dan pengembangan keilmuan Universitas Sriwijaya memberikan peluang besar untuk meningkatkan relevansi akademik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor kedua, peluang kolaborasi internasional yang lebih fleksibel dengan bobot 0,10, rating 4, skornya 0,40. Karena kolaborasi Unsri dengan UITM Malaysia membuka peluang peningkatan reputasi akademik, publikasi ilmiah, serta pengalaman internasional bagi dosen dan mahasiswa. Faktor ketiga, besarnya peluang memperoleh pendanaan dari APBN dan di luar APBN.
dengan bobot 0,15, rating 3, dan skor 0,45. Karena berstatus PTNBH memberi sistem informasi Unsri peluang besar untuk meningkatkan kemandirian finansial melalui kerjasama industri, pengembangan unit bisnis, dan optimalisasi aset kampus, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan program. Kemudian faktor keempat, meningkatnya kebutuhan tenaga teknis bidang ilmu komputer di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Karena status PTNBH memberi Unsri peluang untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, memperkuat daya saing, dan memenuhi permintaan tenaga kerja terampil di bidang sistem informasi. Faktor terakhir, semakin tingginya mobilitas informasi sebagai komoditi bisnis yang dampaknya makin banyaknya lembaga bisnis, pemerintahan, dan lembaga lainnya yang memerlukan tenaga ilmu komputer dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,30. Karena lulusan sistem informasi Unsri memiliki kompetensi tinggi dan daya saing global, membuka peluang besar untuk memenuhi kebutuhan industri dan berkontribusi dalam perkembangan teknologi. Selanjutnya masuk ke ancaman. Faktor pertama, banyaknya institusi tingkat lokal, nasional, bahkan internasional yang menawarkan program studi yang sama. Dengan bobot 0,15, rating 2, skor 30. Karena kurangnya peningkatan akreditasi, fasilitas, dan reputasi dosen dapat menjadi ancaman bagi Unsri. Berisiko kehilangan calon mahasiswa potensial ke universitas yang lebih kompetitif. Faktor kedua, tantangan dalam adaptasi terhadap model tata kelola baru. Bobot 0,10, rating 3, dengan skor 0,30. Karena status PTNBH memberikan Unsri kendali finansial dan peluang peningkatan mutu akademik, tetapi fokus berlebih pada infrastruktur dapat menjadi ancaman, beresiko mengurangi perhatian terhadap kualitas pendidikan dan penelitian. Faktor ketiga, keterbatasan sumber pendanaan eksternal. Dengan bobot 0,10, rating 2, dengan skor 0,20. Karena minimnya anggaran untuk PTN dibandingkan sekolah kedinasan menjadi ancaman bagi Unsri, berpotensi meningkatkan biaya kuliah dan membatasi pengembangan institusi, sesuatu yang berada di luar kendali universitas. Faktor keempat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat. Bobotnya 0,10, rating 4, dengan skor 0,40. Karena pengembangan TIK dan sistem informasi oleh UPT-TIK dilakukan bersama seluruh unit di Unsri untuk meningkatkan layanan bagi sivitas akademika. Meskipun pengembangan TIK dan sistem informasi di Unsri terus dilakukan, tantangan koordinasi antar unit dapat menjadi ancaman bagi efektivitas layanan dan kepuasan sivitas akademika. Selanjutnya, ancaman yang terakhir, kebutuhan tenaga ahli di bidang ilmu komputer yang cukup luas, yang dapat mengurangi jumlah dosen dan staf administrasi untuk pindah ke institusi lain. Dengan bobot 0,05, skor 0,20. Karena untuk mempertahankan dosen, Unsri mengirimkan mereka melanjutkan S2 di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Baiklah, selanjutnya mengenai analisis CPM atau Competitive Profile Matrix. Di sini kami memiliki 5 faktor dan membandingkannya dengan 3 universitas lain, yaitu 2 universitas lain maksudnya, yaitu Universitas NDP, Universitas Bina Dharma dengan program studi yang sama, yaitu sistem informasi. Baik, untuk faktor yang pertama yaitu reputasi institusi. Di sini rating sistem informasi pada Universitas Sriwijaya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan universitas lainnya, yang dimana Unsri ini memiliki rating 4 dikarenakan Unsri sendiri masuk ke dalam 20 universitas terbaik di Indonesia dan berada urutan pertama universitas terbaik di Sumatera Selatan. Sedangkan Universitas NDP dan Universitas Bina Dharma menempati posisi di bawahnya, yaitu di posisi kedua dan posisi keempat. Kemudian
faktor yang kedua, yaitu faktor kurikulumnya. Di sini semua universitas pada program studi sistem informasi memiliki rating yang sama-sama tinggi, yaitu 4 dengan bobot 0,1. Dalam kurikulum Universitas Sriwijaya sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Kemudian di Universitas NDP menggunakan kurikulum yang up to date dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis terkini untuk memastikan lulusannya siap bersaing di dunia kerja. Kemudian untuk Universitas Bina Dharma menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang menggabungkan kurikulum standar Aptikom dan internasional serta muatan kurikulum lokal. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu fasilitasnya. Di sini fasilitas Universitas Sriwijaya sedikit di bawah fasilitas Universitas NDP. Dibandingkan Universitas Sriwijaya dan Universitas Bina Dharma, Universitas NDP unggul dalam hal fasilitas, terutama di bidang teknologi, infrastruktur digital, serta aksesibilitas yang lebih baik. Kemudian akreditasi. Untuk akreditasi di sini, Universitas Sriwijaya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya, di mana program studi sistem informasi pada Universitas Sriwijaya sudah berakreditas unggul, di mana hal tersebut menandakan bahwa Universitas Sriwijaya program studi sistem informasi lebih tinggi dibandingkan akreditas A, yang menunjukkan bahwa prodi ini memenuhi standar pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Universitas Bina Dharma dan Universitas MDP. Kemudian faktor yang kelima, yaitu biaya pendidikannya. Di sini biaya pendidikan Universitas Sriwijaya kami beri rating 4 karena untuk Universitas Sriwijaya itu biaya pendidikannya memiliki golongan dan juga ketersediaan KIPK yang membuat Universitas Sriwijaya unggul dalam bidang biaya pendidikannya, karena meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dibandingkan Universitas NDP dan Universitas Bina Dharma yang memukul rata semua biaya pendidikan untuk mahasiswanya. Kemudian ada Space Matrix yang akan dijelaskan oleh Mary Sofia Afifah. Selanjutnya ada Space Matrix atau Strategic Position and Action Evaluation Matrix. Yang pertama ada Internal Strategic Position. Ada Financial Position dan Competitive Position. Untuk Financial Position, faktor pertamanya itu ada ketersediaan fasilitas. Ketersediaan fasilitas diberikan plus 6 karena setiap ruangan sudah dilengkapi AC, internet, serta peralatan perkantoran seperti PC, printer, dan scanner untuk mendukung pelayanan. Kelayakan fasilitas ini cukup baik dan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Faktor kedua dari financial position itu ada dana dari pemerintah berupa dana APBN rupiah murni. Itu diberikan rating plus 4 karena pada 2023 Universitas Sriwijaya menerima anggaran sebesar 841,6 miliar termasuk BUPTN sebesar 56 miliar dan 186,5 miliar. Namun alokasi untuk 4 proyek konstruksi utama masih kurang, sehingga diperlukan tambahan dana dari saldo awal kas Blue. Selanjutnya ada competitive position dengan faktor pertamanya yaitu Prodi Sistem Informasi telah meraih akreditasi unggul diberikan rating -1 karena Prodi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya sudah berakreditasi unggul di mana telah memenuhi standar pendidikan yang tinggi. Faktor keduanya yaitu memiliki akreditas atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah diberikan rating -1 karena pencapaian akreditasi atau sertifikasi internasional untuk program studi S1 dan D4 atau D3 sebesar 16,39%, menunjukkan peningkatan kualitas akademik yang signifikan, melampaui target 5% sehingga memperkuat daya saing Universitas Sriwijaya di tingkat global. Faktor ketiga dari CP ini, mata kuliah menggunakan metode case-based learning. Itu diberikan rating -1 karena penerapan case method dan project-based learning dalam evaluasi mata kuliah S1 dan D4, D3, D2, atau D1 meningkatkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah mahasiswa.
namun masih perlu optimalisasi dalam pelaksananya. Selanjutnya ada external strategic position. Yang pertama ada stability position, dengan faktor pertamanya perubahan teknologi pendidikan dengan yang diberikan rating -1 karena penerapan metode hybrid dalam pengajaran meningkatkan keterampilan dan pengalaman siswa, mempersiapkan mereka untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi. Faktor keduanya ada persaingan antar universitas di Sumsel yang menawarkan program studi yang sama. Itu diberikan rating -1 karena meskipun banyak program studi yang serupa, Universitas Sriwijaya tetap unggul di Sumatera Selatan dengan akreditasi yang lebih baik dan program terbukti sukses menyiapkan lulusan untuk dunia kerja, mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Selanjutnya ada industry position dengan faktor pertama, semakin banyaknya lembaga bisnis, pemerintahan, dan lembaga lainnya yang membutuhkan tenaga ilmu komputer. Itu diberikan rating +7 karena lulusan sistem informasi Unsri memiliki kompetensi tinggi di bidang ilmu komputer, memungkinkan mereka bersaing di tingkat global dan memenuhi kebutuhan industri teknologi yang berkembang pesat. Faktor kedua, adanya perluasan kerjasama dengan dunia industri dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Itu diberikan rating +7 karena kerjasama Unsri dengan berbagai vendor melalui program kolaboratif memperkuat implementasi Tridharma perguruan tinggi, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah kurva dari Space Matrix itu sendiri. Berdasarkan hasil perhitungannya, dapat diketahui bahwa posisi program studi Sistem Informasi Universitas Sriwijaya berada pada posisi Aggressive Profiles, di mana Sistem Informasi Universitas Sriwijaya sudah mencapai keunggulan yang kompetitif dalam industri global. Kemudian ada Quantitative Strategy Planning Matrix, yaitu alat yang digunakan untuk menyusun strategi, mengevaluasi alternatif strategi berdasarkan faktor internal dan eksternalnya. Di sini kami memiliki dua alternatif strategi, yaitu yang pertama fokus pada pengembangan kolaborasi nasional maupun internasional, peningkatan SDM, dan fasilitas. Baik untuk peluang yang pertama, faktor yang pertama yaitu berdasarkan peluangnya, fleksibilitas pembukaan program studi baru. Faktor ini tidak ada kaitannya dengan alternatif strategi yang kami berikan. Kemudian faktor yang kedua yaitu peluang kolaborasi internasional yang lebih fleksibel. Di sini memiliki bobot 0,10 dengan rating 4 pada strategi pertama dan rating 2 pada alternatif strategi yang kedua. Dikarenakan kolaborasi internasional adalah inti dari strategi pengembangan prodi unggulan, sedangkan untuk peningkatan SDM-nya itu mendukung kolaborasi, tapi masih belum menjadi tujuan utama dari strategi ini. Kemudian faktor yang ketiga yaitu besarnya peluang Unsri dalam memperoleh pendanaan dari APBN dan luar APBN. Berdasarkan peluang Unsri dalam memperoleh pendanaan dari APBN dan di luar APBN, strategi pertama diberikan rating 3 dan strategi kedua diberikan rating 4. Karena pada strategi pertama, strategi tersebut membutuhkan pendanaan dan peluang yang akan mendukung strategi tersebut. Sedangkan untuk strategi kedua, karena Unsri memiliki status PTNBH, memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan dengan mengoptimalkan pendanaan Universitas Sriwijaya dapat meningkatkan kualitas SDM. Kemudian ada meningkatnya kebutuhan tenaga teknis bidang ilmu komputer di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Meningkatnya kebutuhan tenaga teknis ini, khususnya di Sumatera Selatan, sangat berkaitan dengan alternatif strategi kami yang kedua, sehingga kami berikan rating keempat. Pada strategi pertama diberikan rating 3 karena pengembangan prodi unggulan akan menarik calon mahasiswa dan lulusan yang berkualitas. Sedangkan untuk alternatif strategi yang kedua diberikan rating 4 karena SDM dan fasilitas yang baik tentunya akan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten. Kemudian faktor yang kelima yaitu semakin tingginya mobilitas informasi sebagai komoditi bisnis yang dampaknya makin banyak lembaga bisnis, pemerintahan, dan lembaga lainnya yang memerlukan tenaga ilmu komputer. Semakin tingginya mobilitas informasi sebagai komoditi bisnis, pemerintah dan lembaga lainnya
memerlukan tenaga ilmu komputer. Pada strategi pertama dan kedua diberikan rating 4 karena prodi unggulan akan lebih menarik bagi calon mahasiswa yang mencari karir di bidang ini. Kemudian ada ancaman, yaitu yang pertama, banyaknya institusi tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional yang menawarkan program studi yang sama. Ini tidak ada kaitannya dengan alternatif strategi yang kami berikan. Kemudian untuk faktor yang kedua juga sama, tidak ada kaitannya. Kemudian ada faktor yang ketiga, yaitu keterbatasan sumber pendanaan eksternal. Keterbatasan sumber pendanaan eksternal pada strategi 1 diberikan rating 2 karena strategi tentunya membutuhkan pendanaan dan keterbatasan pendanaan tersebut akan menghambat jalannya strategi tersebut. Sedangkan strategi kedua diberikan rating 3 karena walaupun adanya keterbatasan dan penghambatan dana, dengan pengelolaan yang efisien masalah tersebut insya Allah masih bisa diatasi. Kemudian faktor keempat yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat, yang tidak ada kaitannya dengan alternatif strategi yang kami berikan. Kemudian faktor yang terakhir dari ancaman yaitu kebutuhan tenaga ahli di bidang ilmu komputer yang cukup luas, yang dapat mengurangi jumlah dosen dan staf administrasi untuk pindah ke institusi lain. Keterbatasan sumber pendanaan eksternal pada strategi yang pertama diberikan rating 2 karena membutuhkan pendanaan, dan keterbatasan diberikan rating 3 karena prodi unggulan akan lebih menarik bagi dosen berkualitas dan mengurangi potensi perpindahan. Sedangkan pada strategi yang kedua diberikan rating 2 karena meskipun SDM yang baik penting, faktor ini lebih terkait dengan retensi dosen. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sufi Afifah. Selanjutnya ada faktor strength atau kekuatan. Yang pertama, adanya keinginan kuat pengelola FIK Unsri untuk mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bidang ilmu komputer di Universitas Sriwijaya. Pada kedua strategi diberikan rating 4 karena dukungan Fakultas Ilmu Komputer akan sangat membantu implementasi dalam kedua strategi tersebut. Yang kedua, ada semua tenaga pengajar berpendidikan magister atau S2 di bidang ilmu komputer dan dosen sedang menempuh pendidikan S3. Pada faktor kedua ini diberikan rating 4 karena dosen berkualitas sangat penting untuk kedua strategi. Selanjutnya, yang faktor ketiga, tersedianya sarana dan prasarana mendasar untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pada strategi pertama diberikan rating 3 karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup baik. Sedangkan pada strategi kedua diberikan rating 4 karena strategi ini akan meningkatkan fasilitas. Faktor keempat, adanya upaya Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada strategi pertama diberikan rating 3 karena upaya ini mendukung pengembangan prodi unggulan. Sedangkan pada strategi kedua diberikan rating 4 karena strategi ini akan memanfaatkan upaya tersebut. Selanjutnya ada faktor weakness atau kelemahan. Yang pertama, pegawai di Fakultas Ilmu Komputer sebagian besar berstatus non-PNS sehingga sangat memungkinkan mereka untuk pindah bekerja di tempat lain. Sehingga Fakultas Ilmu Komputer dapat kehilangan SDM yang sudah terlatih. Pada strategi pertama diberikan rating 2 karena status pegawai tidak terlalu relevan. Sedangkan pada strategi kedua diberikan rating 3 karena peningkatan SDM dapat membantu mengatasi masalah ini. Faktor kedua, masih rendahnya kemampuan kerjasama publik dalam mewujudkan kegiatan bersama di bidang ilmu komputer. Pada strategi pertama diberikan rating 4 karena prodi unggulan dapat menarik kerjasama. Sedangkan pada strategi kedua diberikan rating 3 karena strategi ini kurang fokus pada kerjasama internal. Selanjutnya, faktor ketiga, masa studi mahasiswa tingkat sarjana yang masih cukup lama. Dalam faktor ini tidak ada kaitannya dengan kedua strategi yang kami buat. Kemudian setelah penjelasan yang tadi, kami bakal menarik kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nabila Mardia. Baik, untuk kesimpulan,
Tujuan dari analisis program studi sistem informasi adalah untuk mengevaluasi apakah prodi sistem informasi telah melakukan hal yang benar sesuai dengan visi misi yang telah dibuat. Dari analisis visi dan misi, dapat disimpulkan bahwa program studi sistem informasi memiliki tujuan agar menjadi program studi yang unggul di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi, dan memiliki fokus utama pada lulusannya agar dapat bersaing di dunia industri dan memperluas kolaborasi nasional dan internasional, serta untuk memperkuat reputasi sistem informasi Universitas Sriwijaya. Lalu, berdasarkan tabel IV, bahwa posisi internal berada dalam posisi yang cukup optimal dengan total skor 2,9. Sedangkan, berdasarkan EV Matrix, posisi eksternal sistem informasi Universitas Sriwijaya berada pada posisi yang optimal dengan total skor 3,05, yang menunjukkan bahwa sistem informasi Universitas Sriwijaya telah berhasil menjalankan strateginya dan mengelola peluang eksternalnya. Secara keseluruhan, program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya unggul di beberapa faktor seperti reputasi institusi, kurikulum, biaya pendidikan, dan akreditasi dibandingkan Universitas MDP dan Universitas Bina Dharma. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan terkait fasilitas yang dimana Universitas MDP masih lebih unggul. Berdasarkan hasil dari perhitungan case, dapat diketahui bahwa posisi program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya berada pada posisi aggressive profiles, di mana sistem informasi Universitas Sriwijaya sudah mencapai keunggulan yang kompetitif dalam industri global. Lalu, berdasarkan tabel QSPM, strategi peningkatan SDM dan fasilitas menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan program studi sistem informasi Universitas Sriwijaya, namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan pengembangan prodi unggulan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.